Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lusna dari program studi pendidikan agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah studi hukum Islam, yakni Bapak Muhammad Syarif Khaliliah PDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah mursalah berserta berbagai aspeknya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan masalah mursalah. Secara bahasa, maslahah berarti kemasyarakatan, manfaat, atau sesuatu yang membawa kebaikan bagi manusia. Sedangkan mursalah berarti lepas atau tidak terikat. Jadi, maslahah mursalah adalah kemasyarakatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi juga tidak ada dalil yang melarangnya. Kemaslahatan ini digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam sebagai bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kajian usul fikih, maslahah mursalah menjadi salah satu metode ijtihad yang digunakan para ulama untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Mengapa maslahah mursalah diperlukan? Karena kehidupan manusia terus berkembang. Pada masa Rasulullah SAW belum ada persoalan seperti transaksi digital, pembayaran elektronik, rekam medis, perlindungan data pribadi, atau hukum mengenai teknologi modern. Oleh sebab itu, para ulama menggunakan pendekatan maslahah mursalah agar hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terdapat beberapa syarat agar suatu kemasyarakatan dapat dijadikan dasar hukum melalui masalah mursalah. Pertama, kemaslahatan tersebut harus benar-benar nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya mendasarkan dugaan atau kepentingan pribadi. Kedua, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Artinya, maslahah mursalah hanya digunakan pada persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara tegas dan nas. Ketiga, kemasyarakatan itu harus bertujuan menjaga kepentingan umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Dalam penerapannya, para ulama juga membagi maslahah menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan wajib dijaga karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, contohnya menjaga keagamaan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 hal ini dikenal sebagai tujuan utama syariat dan maqasid syariah. Tingkatan yang kedua yaitu maslahah hajiyah, yaitu kemasyarakatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Jika tidak ada, kehidupan tetap berjalan tetapi menjadi lebih sulit. Contohnya adalah adanya rukhsah atau keringanan bagi musafir untuk mengqashar sholat. Tingkatan yang ketiga yaitu maslahah tahnisiyah, yaitu kemasyarakatan yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan kualitas hidup. Misalnya menjaga kebersihan, berpakaian sopan, menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan maslahah mursalah dalam kehidupan modern cukup banyak. Misalnya pencatatan akta kelahiran, akta nikah. Pada masa Rasulullah tidak ada aturan tersebut, tetapi saat ini pencatatan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum secara melindungi hak masyarakat. Contoh lainnya itu ada yang menggunakan uang elektronik, transaksi melalui banking, pembelajaran secara daring, penggunaan CCTV di tempat umum untuk menjaga keamanan, hingga pembuatan aturan lalu lintas. Semua itu tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi dapat diterima selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, penggunaan maslahah mursalah juga memiliki batasan. Tidak semua hal yang dianggap bermanfaat otomatis dapat dijadikan hukum Islam. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan nas yang jelas, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak dapat dibenarkan dengan alasan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa konsep maslahah mursalah menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku. Syariat Islam memiliki prinsip yang tetap, tetapi juga memberikan ruang ijtihad bagi para ulama untuk menjawab persoalan baru yang sesuai perkembangan zaman.
Dengan demikian, hukum Islam dapat terus memberikan solusi terhadap berbagai tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya yaitu maslahah mursalah merupakan metode penerapan hukum Islam berdasarkan kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini bertujuan mewujudkan kemanfaatan keadilan serta menjaga tujuan utama syariat dan maqasid syariah. Oleh karena itu, maslahah mursalah memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang di tengah masyarakat. Demikian presentasi atau jawaban dari ujian akhir semester saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.